Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 72. Kaki karyawan itu tiba-tiba menjadi goyah. Semua dari mereka swatit di lantai, terutama orang yang telah bertindak cukup arogan sekarang. Pada saat itu, dia bahkan gemetar sebentar dan berkata, "Maaf, Pak. Maafkan aku." Pada saat itu, bahkan pemilik toko bergegas keluar dengan cepat. Dia bahkan tampak menghormati Harvey, menganggukkan kepalanya dan membungkuk pada Harvey. Itu adalah tamu yang penting dan kuat. Belum lagi apakah tamu seperti itu membeli barang di sana. Bahkan jika dia tidak membeli apapun di sana, para karyawan tidak berani berbicara omong kosong. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Semua komisi akan diberikan kepada wanita cantik ini. Harvey berkata dan menunjuk karyawan lain yang bertindak cukup sopan sekarang. Ya, tentu. Karyawan itu mengangguk tak henti-hentinya. Mengenai karyawan yang mengejek Harvey barusan, wajahnya menjadi pucat. Itu adalah kesepakatan senilai $150.000, dan commission akan menjadi sekitar beberapa ribu dolar. Sekarang, dia telah kehilangan beberapa ribu dolar itu. Selain itu, dia bahkan menyinggung tamu yang menjanjikan dan penting yang mungkin berbelanja dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, dia hampir berlutut di depan Harvey. Wanita menggoda itu baru saja menikmati adegan itu. Dia kemudian melangkah maju tiba dan berteriak, "Apa yang salah dengan toko Anda? Saya adalah orang yang memiliki mata saya pada sepasang sepatu pertama. Mengapa Anda menjualnya kepadanya?" Awalnya, dia iri dengan kecantikan Mandy. Sekarang dia melihat bahwa orang miskin di sampingnya mampu membeli sepatu seharga sekitar $150.000. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Harvey menatap wanita itu tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak ingin repot-repot tentang dia. Heten berkata kepada pemilik toko, "Kirimkan saja barang-barang itu ke Zimmer Advertising nanti." "Baiklah, Pak," pemilik toko berkata dengan hormat. "Bajingan, aku bicara padamu. Kau tak dengar aku. Aku Theone yang melihat bahwa sepasang sepatu pertama. Hak apa yang Anda miliki untuk membelinya?" Wanita menggoda itu memelototi Harvey karena dia tidak dapat berdamai dengan kenyataan. Dia menjadi gelisah dan marah sekarang. "Aku bisa melakukannya karena aku kaya." Harvey melambaikan kartu debit di tangannya dengan ekspresi wajah yang serius. "Kamu," wanita menggoda itu bergegas maju secara langsung. Tamparan diayunkan. Kemudian, tamparan terdengar. Tapi dengan tamparan itu, Harvey tidak terluka. Namun, wanita menggoda menutupi pipi kanannya dan terhuyung mundur. Pria parubaya botak dan gemuk itu dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dia bereaksi pada saat terakhir. Dan dia memberikan aslap kepada wanita bodoh itu. Jika tidak, mereka akan hancur hari itu. Wanita menggoda itu tidak mengenali kartu hitam Amex. Tapi dia tahu apa itu. Dia tahu betul apa arti kartu hitam Amex itu saat Harvey melambaikannya dengan tangannya. Harvey adalah pria yang berpengaruh dan bergengsi. Jika dia menyinggung Harvey, dia mungkin bangkrut setiap saat. "Kamu, beraninya kau menamparku karena orang luar." Wanita yang menggoda itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Apa yang menyebalkan? Bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat unggul karena aku memujamu selalu? Bagaimana Anda bisa bertindak sombong dan sombong di sini?" Pria botak itu menendangnya. Dan dia segera jatuh ke lantai. Setelah itu, dia berbalik, mencoba menjilat Harvey. "Ini, Pak, saya tidak cukup ketat dengan orang-orang saya. Jika ada sesuatu yang membuat kami tersinggung, tolong maafkan kami." Seperti yang dia katakan, dia tidak memiliki kekuatan atau dominasi yang dia tunjukkan ketika dia menamparkan wanita itu sekarang. Dia membungkuk rendah ke Harvey. Harvey tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, pria botak itu merasa sangat ketakutan. Menit berikutnya, dia segera mengertakkan gigi dan berlutut di depan Harvey secara langsung. Dia kemudian berkata, "Tuan, ini benar-benar kesalahan kita sekarang. Kami benar-benar menyesal untuk Anda. Dan kau, kemari dan minta maaf padanya." Meskipun wanita menggoda itu cukup sombong, dia tidak bodoh. Pada saat itu, dia mungkin menyadari bahwa mereka telah menyinggung jenis orang yang seharusnya tidak mereka singgung sejak awal. Dia tampak sangat kesakitan. Tapi dia masih merangkak ke sana langsung dengan banyak kesulitan. Dia kemudian berlutut dan berkata, "Maaf, kami memang salah sekarang, Tuan. Jika tidak ada yang lain, bolehkah kita pergi sekarang?" Melihat Harvey tidak punya niat untuk mengatakan apa-apa, pria botak itu bertanya dengan sangat hormat. Harvey kemudian mengangguk sedikit dan santai. Oleh karena itu, pria botak menyeret wanita menggoda dan bergegas pergi dengan cepat. Para karyawan dan tamu lain di toko cukup terkejut ketika mereka melihat adegan itu. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya pemuda itu? Meskipun dia memakai pakaian murah dan menggunakan telepon yang sudah ketinggalan zaman, dia bisa menakuti pria parubaya seperti itu. Selain itu manusia tentu kaya pada pandangan pertama. Berdiri di samping mereka, Cecilia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey adalah menantu yang tinggal di rumah. Dia adalah lelucon Niunghi. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Selain itu, apa yang terjadi sebenarnya? Pria parubaya itu jelas takut padanya. Meskipun kejadian itu terjadi tepat sebelum dia masih merasa bahwa itu tidak realistis. "Tuan, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya sekarang. Ini salahku. Saya jamin hal seperti itu tidak akan terjadi di toko ini di masa depan." Karyawan baru sekarang akhirnya bangkit kembali. Dia segera bergegas menuju Harvey, membungkuk, dan berkata kepadanya,
Harvey menatapnya dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika karyawan itu tidak mengutuk mandi dengan keras sekarang, dia juga tidak ingin peduli tentang itu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 73. Setelah memberi mereka alamat perusahaan periklanan dan ukuran sepatu mandi, Harvey dan yang lainnya langsung pergi. Para karyawan tidak berani mengangkat kepala, dan pelanggan lain di sana kagum. Mereka tidak tahu orang macam apa Harvey. Bagaimana dia bisa menjaga profil rendah seperti itu. Tapi dia juga cukup menakutkan. Ketika mereka sampai di luar, Mandi berkata dengan lembut, "Harvey, apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa Anda memiliki begitu banyak uang? Selain itu, apa yang salah dengan orang itu sekarang? Mengapa ia menjadi begitu takut setelah ia melihat kartu kredit Anda?" Cecilia menatap Harvey juga. Dia mengukurnya. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin tidak bisa tidur malam itu. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Kartu kredit bukan milikku. Itu milik teman sekelas saya. Saya menggunakannya sekarang, dan akan memperlakukannya sebagai uang muka dari gaji saya. Kau tak perlu khawatir, gaji saya cukup tinggi." Sebagai towai mereka menjadi begitu ketakutan ketika mereka melihat kartu-kartu. Mungkin teman sekelas saya bukan orang biasa. Aku mengerti. Mandi mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjamkan Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas besar membeli Porsche. Kartu kreditnya bisa digunakan begitu saja meski harganya sekitar $150.000. Tentu saja, teman sekelasnya itu bukan orang biasa. Berdiri di samping mereka, Cecilia menghela nafas Asof setelah dia mendengar itu. Dia berpikir bahwa Harvey telah bangkit dan akhirnya mendapatkan momennya. Tapi segera, dia dipenuhi dengan pikiran lain. Dia kemudian berkata, "Harvey, apa yang teman sekelas Anda lakukan sebagai nafkah? Investasi. Mengapa? Apakah ada masalah?" Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan wanita gila ini sekarang karena dia selalu bertindak kurang ajar? "Saya melihat bahwa teman sekelas Anda tampaknya cukup kaya, dan dia juga menikmati status istimewa seperti itu. Aku bertanya, apakah dia lajang? Jika dia, bisa tolong perkenalkan dia padaku." Cecilia tidak malu, dan dia berkata secara terbuka, "Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menikah dengan keluarga kaya." Dia berpikir tentang CEO York Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat teman sekelas Harvey cukup kaya, dia cukup terpesona dengan itu. Harvey tampak tak berdaya. Dia menggosok pelipisnya sedikit dan berkata, "Jika saya tidak salah, Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda ingin pergi ke York perusahaan untuk membantu CEO membersihkan mejanya. Mengapa Anda mengubah keputusan Anda sekarang?" Cecilia berkata dengan puas, "Apa yang kamu ketahui tentang ini karena kamu hanya pria yang tidak canggih yang tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Ini disebut investasi di tempat dan orang yang berbeda. Kita seharusnya tidak memasukkan semua telur kita ke dalam satu keranjang. Jika saya memiliki mata saya hanya pada seorang pria tampan, aku akan ditakdirkan untuk menjadi mitra terkejut untuk orang itu. Jika saya memiliki mata saya pada 10 pria tampan, maka orang-orang akan arai saya mitra cadangan sebagai gantinya." Harvey menatap langit karena dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Cecilia memang semacam orang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena fakta bahwa identitasnya akan terungkap, dia akan mempekerjakannya untuk bekerja di perusahaannya. Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Saya mendengar bahwa mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan, dan para koki di sana adalah keturunan mantan koki kerajaan. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat-lihat? Cecilia memang wanita yang cukup acapable. Dia berkata pada saat itu. Tidak hanya itu, Northland restoran yang juite populer di kalangan selebriti internet, tapi itu juga cukup terkenal. Baru ini, banyak orang di Nyunghi merasa cukup bangga jika mereka dapat menikmati makanan di Northland. Mereka perlu melakukan reservasi setidaknya setengah bulan sebelumnya. Selain itu, tidak sembarang orang biasa bisa pergi ke sana dan menikmati makanan mereka. Mereka perlu beberapa orang yang memiliki status dan pengaruh tertentu jika mereka diterima di sana. Meskipun Mandi tertarik, dia berkata setelah mempertimbangkannya sebentar, "Kami tidak membuat reservasi. Aku yakin kita tidak bisa masuk ke restoran, kan? Jangan khawatir, salah satu mantan teman sekelas kami adalah manajer Northland. Tentu saja, cukup mudah baginya untuk memberi kita ruang pribadi." Saat Cecilia mengatakan itu, dia melirik Harvey dengan sombong. Harvey bingung. "Kita akan makan. Kenapa kau menatapku?" Mereka dipimpin oleh Cecilia, dan mereka naik lift eksklusif ke lantai atas pusat perbelanjaan. Tempat itu dilengkapi dengan kemegahan. Itu tentu cukup mewah. Pelanggan biasa, mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendekati tempat seperti itu. Ada dua wanita cantik di meja resepsionis, dan mereka berpakaian apik. Melihat bahwa ada orang-orang yang mendekati restoran, mereka berkata dengan penuh hormat, "Ladies and gentlemen, Northland memiliki aturan untuk membuat reservasi sebelumnya. Jika Anda tidak membuat reservasi dengan kami, Anda tidak dapat memiliki makanan di sini." Cecilia tersenyum dan berkata, "Bantu saya ke halaman Mer. Johnson, katakan saja padanya bahwa ada mantan teman sekelas yang mencarinya." Setelah beberapa saat, seorang pria berjas berjalan keluar dari Northland. Dia kemudian berteriak pada resepsionis, "Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah jam sibuk karena sekarang waktu makan? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang ini? Jika mereka tidak membuat reservasi,
Anda tidak harus melayani mereka. Bagaimana bisa Anda masih? Sebelum dia bisa selesai memarahi mereka, Cecilia tersenyum dan berkata, Wyatt, lihat saja siapa yang saya bawa untuk membawa Amel ke sini. Wyatt memandang mereka tanpa sadar. Menit berikutnya, matanya cerah. Dia kemudian berkata, ternyata dua wanita cantik dari sekolah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya karena Anda datang ke sini untuk makan? Cecilia tersenyum dan berkata, kami baru saja lewat di sini. Dan saya ingat Anda bekerja sebagai supervisor di sini. Jadi kami datang dalam perjalanan. Mengapa? Aku bahkan membawa kekasih impianmu. Tidakkah Anda ingin mengatur kamar pribadi untuk kami? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey memburuk. Siapa kekasih impian dari orang yang tampaknya lemah ini? Jika bukan Cecilia, itu istriku. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 74. Mandi. Kami belum pernah bertemu satu sama lain sejak kami lulus. Wyatt menatap Mandi dengan intens. Jika itu orang lain, tentu saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu Anda. Saya pasti akan memikirkan pergi untuk Anda. Tunggu sebentar di sini. Ngomong-ngomong, ini, Wyatt melirik Harvey dengan bingung. Pria ini memakai pakaian murah seperti itu. Betapa miskin dan menyedihkan dia terlihat. Mengapa dia di sini di sisi mereka? Apakah dia semacam pelayan di rumahnya? Cecilia tertawa pelan dan berkata dengan suara alau, sepertinya Tuan Johnson telah tinggal di luar negeri begitu lama. Anda tidak menyadari berita mantan teman sekelas seperti kita. Ini suami Mandi. Dia sudah menikah dengan Mandi selama 3 tahun sekarang. Tetapi dia tidak bisa menyentuh bahkan ujung jarinya. Begitukah? Ternyata kau menantu Zimmers. Kau legendaris baik. Untuk apa-apa? Aku pernah mendengar tentangmu. Wyatt tertawa terbahak-bahak. Tapi kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda di sini. Silakan pergi. Ini bukan tempat di mana Anda harus datang. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin. Kamu hanya seorang manajer di sebuah restoran. Untuk meletakkannya dengan baik, Anda aman ager. Tetapi jika tidak, Anda hanya seorang pelayan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kami a private kamar, hanya jujur dengan kami. Mengapa Anda mencari alasan seperti itu? Harvey dipenuhi dengan penghinaan. Northland Restaurant memiliki sebagian saham di York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran beberapa hari yang lalu. Restoran itu memiliki aturan di mana pelanggan perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, aturan di sana sangat keras. Wyatt hanya seorang manajer belaka. Bahkan jika pemilik toko datang, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan kamar pribadi segera. Kamu, tunggu dan lihat saja. Aku akan pergi dan mengatur kamar pribadi sekarang. Mendengar menantu tinggal bertindak dengan berani dan mengejeknya, dia sangat marah. Dia pasti akan mendapatkan kamar pribadi hari itu tidak peduli apa. Setelah Wyatt pergi ke restoran, Cecilia memelototi Harvey dengan tegas dan berkata, Harvey, apakah Anda tahu betapa sulitnya memesan kamar pribadi di sini? Jika Anda memesannya setengah bulan sebelumnya, Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan kamar pribadi. Aku sangat baik untuk membawa Anda ke sini toilet Anda melihat di tempat. Beraninya kau menyinggung Wyatt. Jika kita tidak mendapatkan kamar pribadi nanti, saya akan menyalahkan Anda untuk itu. Kalau begitu kita tidak akan makan di sini. Jadi apa? Apakah kita akan mati bahkan jika kita tidak makan di sini? Harvey mengerutkan bibirnya, menatap Mandi dan berkata, sayang, apakah kamu ingin makan di sini? Tidak begitu. Mandi merasa sedikit bersalah. Dia agak tertarik pada restoran yang cukup populer di kalangan selebriti internet. Tapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini bahwa dia tidak punya waktu untuk membuat a reservation dengan restoran. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt bisa mendapatkan kamar pribadi untuk mereka. Dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandi, Harvey mengetahuinya saat itu. Wyatt tentu tidak bisa menyelesaikannya karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan ke Evening Weekly. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar pribadi di Northland secara langsung. Tetapi York Enterprise selalu memiliki kamar pribadi eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Evening untuk memberitahu restoran tentang itu. Di kantor Northland, pemilik restoran mengenakan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia melihat teleponnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, Wyatt, saya tahu putra siapa Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa Northland milik York dari Southlight. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di restoran kami. Minta mereka untuk pergi, tapi ingat untuk bersikap sopan kepada mereka. Jangan merusak reputasi kita. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita memiliki kamar pribadi VIP yang belum digunakan sama sekali? Apakah mungkin? Sebuah ledakan terdengar. Pemilik restoran itu tiba-tiba berdiri dan menamparkan Wyatt secara langsung. Dia kemudian memarahi Wyatt. Apakah kamu sudah gila? Itu adalah ruang pribadi khusus untuk CEO York Enterprise. Bahkan jika itu tidak digunakan, kita tidak bisa memanfaatkannya. Apakah Anda ingin sangat menderita karenanya? Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt memburuk. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan berjalan keluar dari kantor. Dia ditempatkan dalam posisi yang sulit. Sang Dewi ada di sana, tetapi dia tidak bisa menggunakannya untuk membiarkan dia berhutang budi padanya. Sebuah derit terdengar. Tiba-tiba, pintu kantor dibuka. Pemilik toko memiliki ekspresi wajah yang aneh. Dia kemudian berkata, apakah Anda memiliki Zimmer dari antara teman-teman Anda?
Apakah dia wanita muda dari Zimmers? Ya. Kalau begitu bawa saja mereka masuk. Kami akan membiarkan mereka menggunakan kamar pribadi milik York Enterprise. Wyatt tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa keluar dari restoran tanpa sadar. Wyatt, apakah Anda mendapatkan kami a private room? Di resepsi, Cecilia melirik Harvey dengan puas dan berkata, ya, Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia mendapatkan kamar pribadi. Tapi itu sangat aneh. Sepertinya beberapa orang berpengaruh dan berkuasa telah memberitahu restoran tentang itu. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kamar pribadi yang khusus untuk York Enterprise mengingat temperamen pemilik restoran? Mandi. Cepat dan terima kasih Wyatt. Jika tidak, kami tidak akan bisa masuk ke restoran, kata Cecilia dengan cepat. Itu di luar harapan Mandi bahwa Wyatt memang bisa mengatur kamar pribadi untuk mereka. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, saya menyadari aturan yang Anda miliki di sini di restoran. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda dapat membuat pengecualian bagi kita. Terima kasih. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 75. Wyatt terdiam. Dia tahu betul bahwa wajahnya masih sedikit bengkak. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membiarkan restoran membuat pengecualian? Tapi itu adalah dewi dari kehidupan universitasnya Mandi yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandi mengira dialah yang membantu mereka, dia tidak perlu memberikan penjelasan untuk itu. Dia hanya akan memperlakukan itu sebagai semacam kesalahpahaman yang indah. Dua dewi, tolong. Dengan cara ini, kami telah mengatur kamar pribadi VIP terbesar di Northland untuk Anda. Beberapa anak acak tolong jangan datang kemudian. Aku takut bahwa Anda tidak mampu untuk menghabiskan di sini. Wyatt tersenyum samar dan berkata dengan sopan. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin. Tuan Johnson, apakah Anda yakin bahwa Andalah yang harus mengatur kamar pribadi itu? Jika bukan aku, mungkinkah Aloser sepertimu? Wyatt tersenyum dingin dan berkata. Harvey, Mandi berkata dengan serius di samping mereka. Tuan Johnson sangat baik untuk mendapatkan ruang pribadi Forus. Jangan bicara omong kosong di sini. Selain itu, Wyatt, Anda adalah mantan teman sekelas saya. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah membantu kami mengatur kamar pribadi. Tapi Harvey adalah suamiku. Jika dia tidak bisa masuk ke restoran, aku juga tidak akan masuk. Wyatt tertegun untuk sementara waktu. Segera tersenyum dan berkata dengan cara seorang pria yang sopan. Apa yang kamu bicarakan? Mandi. Aku hanya bercanda dengannya. Harvey tampak terdiam. Saya jelas orang yang mengatur untuk itu. Mengapa saya tidak bisa menjelaskannya dengan benar? Ketika mereka sampai di kamar pribadi, mereka sedikit tercengang meskipun Mandi dan Cecilia telah melihat sebagian besar dunia. Alasannya adalah bahwa kamar pribadi sangat mewah. Mereka bisa melihat ukiran kayu yang indah di mana-mana. Dan bahkan ada air mancur buatan aman di bagian terdalam aula besar. Selain itu, raksasa meja makan bisa mengambil setidaknya 20 tamu pada satu waktu. Wyatt memberitahu mereka bahwa restoran telah mengatur kamar pribadi untuk mereka. Mereka mengira itu hanya kamar pribadi biasa dan kecil. Itu di luar harapan mereka untuk melihat kamar pribadi seperti itu. Pada saat itu, Wyatt tampak sombong, dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak berhasil membiarkan mereka memiliki menu. Saat berikutnya, mereka segera melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat dengan cepat. Hidangan yang tidak hanya indah, dan mereka juga lezat. Senyum di wajah Wyatt membeku, tetapi dia segera pulih. Meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang telah memberitahu restoran tentang itu, tentu saja orang itu memiliki status yang cukup bergengsi karena orang itu bisa membiarkan pemilik restorannya yang pelit bertindak dengan cara yang murah hati. Cecilia terkejut lagi. Dia tidak bisa tidak berkata, Wyatt, kamu terlalu memuja Mandi, bukan? Saya yakin makanan ini cukup mahal. Wyatt memaksakan senyum. Dia menyeka keringat dinginnya secara diam-diam dan berkata, aku harus melakukan itu karena kalian berdua adalah mantan teman sekelasku. Tentu saja saya perlu mengatur semuanya dengan baik. Nikmati saja dengan baik. Ini traktirku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey bertindak secara alami dan mengeluarkan kursi untuk duduk. Dia kemudian memegang tangan Mandi untuk membuatnya duduk juga. Melihat adegan itu, Wyatt sangat marah. Betapa berani dan tidak masuk akal menantu yang hidup ini. Bagaimana dia bisa duduk di samping dewi saya? Pada saat itu, telepon Wyatt berdering tiba-tiba. Dia melirik teleponnya dan berkata dengan cepat, Mandi, nikmati saja makanannya dengan yang lain dulu. Jika Anda memiliki Rex, hanya mencari saya. Saya masih perlu melayani beberapa VIP lainnya. Mata Cecilia cerah. Dia kemudian berkata, Wyatt, saya yakin VIP Anda kaya atau bergengsi. Jika Anda melihat pria lajang tampan yang kaya, perkenalkan mereka kepada saya. Tidak masalah. Wyatt tersenyum samar dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah dia menutup pintu di belakangnya, Cecilia memelototi Harvey. Dia kemudian berseru dengan suara lembut. Harvey, lihatlah Wyatt. Dia mengatur begitu banyak spesialisasi di sini untuk kita secara diam-diam. Anda bahkan membuatnya cukup sulit baginya sekarang. Betapa tidak berterima kasihnya Anda. Harvey memutar matanya. Dia tahu bahwa jika dia mengklaim bahwa dialah yang membuat pengaturan seperti itu sekarang, Cecilia tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan mungkin mempengaruhi suasana hati Mandi dalam menikmati makanan. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di pintu Northland. Dia berpakaian dengan cara yang modis, tetapi dia tampak seperti pria yang kurang ajar dan sembrono. Dia sekarang telah memasuki restoran.
Wyatt bergegas ke depannya segera. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Lewis. Mer Lewis, kami telah mengatur kamar pribadi untuk Anda. Tolong, lewat sini. Mer Lewis tidak ingin berbicara banyak dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana. Dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Sebelum dia memasuki kamar pribadi, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia menamparkan Wyatt secara langsung dan memarahi. Apakah kamu bodoh? Saya ingin kamar pribadi terbaik. Bagaimana Anda bisa mengatur kamar pribadi sekecil itu untuk saya? Sungguh menyedihkan. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Biarkan aku pergi dan mengatur untuk Anda. Dan melihat apakah itu mungkin untuk membuat perubahan untuk Anda. Meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa bertindak dengan rendah hati dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa membantu itu. Mer Lewis bukan orang biasa. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Mer Lewis berkata dingin. Bagaimana Anda bisa mengatur untuk itu? Apakah Anda tidak memiliki ruang pribadi VIP di sini? Aku ingin itu. Ayo pergi. Pak Lewis. Ada orang di dalam pribadi. Kamar, mohon tunggu sebentar. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 76. Karena Wyatt masih berusaha meyakinkan Tuan Lewis. Yang disebut Tuan Lewis ini sudah berjalan ke pintu ruang VIP saat dia membuka pintu. Tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk mendarat di mandi. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia menjentikkan rambutnya. Berpose dengan sikap merendahkan dan percaya diri. Dan menatap bawahannya di belakangnya. Bawahan itu segera tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia mengetuk pintu kamar dengan sopan dan berjalan lurus ke arah mandi. Salam. Nona, bawahan itu menyapa setelah berdeham. Apa maumu? Mandi menjawab sambil mencoba memahami situasinya karena dia bingung mengapa orang-orang asing ini tiba-tiba menerobos masuk. Bawahan itu menelan ludah setelah melihat wajah cantik Mandi sambil membayangkan bahwa gadis di depannya ini akan menemaninya setelah bosnya selesai bermain dengannya. Ketika dia memiliki pikiran-pikiran cabul itu, tatapan matanya mulai menjadi lebih sesat, tetapi dia berhasil mengingat tugasnya. Sebenarnya, kami sudah memesan kamar VIP ini dengan nama Tuan Lewis kami di sini. Tetapi karena Anda tampaknya menikmatinya di sini, kami akan mengizinkan Anda dan teman-teman Anda berada di sini. Syaratnya, kau harus menerima tawaran Tan Lewis dan menemaninya minum. Bawahan itu menyatakan sambil memiringkan tubuhnya untuk membiarkan Mandi melihat wajah Tuan Lewis. Anda memesan kamar ini. Mandi tertegun sesaat. Dia melihat ke arah-arah yang bawahan memberi dan melihat Mar Lewis. Seorang pria yang cukup tampan berusia 20-an mengenakan setelan Tyler Made mengangguk padanya. Pria itu terlihat baik meskipun dia tidak memiliki aura yang kuat. Tetapi setelan itu pasti menutupi beberapa bagian norak dari pemula muda itu. Pada saat itu, Pak Lewis sedang bermain dengan kunci mobil BMW-nya seperti pemintal gelisah sambil menatap Mandi dengan ekspresi arogan di wajahnya. Menurut pengalamannya, tidak banyak wanita yang menolak tawarannya setelah melihat kunci mobilnya. Sayangnya, Mandi tidak terlalu terkesan dengan kunci mobil karena dia mengendarai Porsche sendiri. Meskipun Zimmer dianggap sebagai perusahaan keluarga kelas 2, mereka tidak benar membutuhkan mobil mewah seperti BMW, Mercedes, dan Audis karena mereka sudah memiliki setidaknya 10 dari mereka di rumah mereka. Karena Mandi adalah wanita yang berpendidikan tinggi, dia menolak tawaran itu dan berjanji bahwa mereka akan segera menyelesaikan makanan mereka. Saya minta maaf karena kami menempati kamar Anda. Kami akan menyelesaikan makanan kami hanya dalam sedikit. Adapun minuman dengan Mer Lewis, saya akan menyampaikan bahwa karena saya sudah punya suami. Oh, bawahannya terkekeh sambil mengabaikan Harvey yang berada di sebelah Mandi. Nona, Tuan Lewis kami di sini jarang memperlakukan wanita seperti itu. Jadi saya harap Anda akan lebih sadar akan situasinya dan menerima tawarannya. Seperti yang harus Anda ketahui, seseorang yang kaya, tampan, dan muda seperti Tuan Lewis adalah impian bagi kebanyakan wanita. Untuk sekali dia bersikap proaktif hari ini, menawarkan Anda minum, Anda harus bangga pada diri sendiri untuk itu. Saya tidak mengerti mengapa Anda menolak tawarannya. Bawahan mengucapkan kata-kata ini seolah-olah Mandi salah karena tidak menerima tawaran itu. Tak perlu dikatakan, mereka akan melakukan sesuatu seperti ini sepanjang waktu dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengalaman sukses masa lalu mereka membuat mereka berpikir bahwa tidak ada wanita yang akan menolak tawaran mereka. Mereka bahkan berpikir dengan cara bahwa mereka yang berani menolak mereka tidak menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Aku tidak mengenalnya. Jawab Mandi dingin dengan cemberut. Tolong berhenti mengganggu kami. Melihat keberatan di wajah Mandi, bawahan itu cemberut dan berkata, Nona, ini untuk kebaikanmu sendiri. Seorang pria sukses seperti Mer Lewis telah memberi Anda kesempatan dan Anda harus menghargai itu. Bawahan berpikir Mandi hanya bertindak tidak bersalah karena banyak wanita telah melakukan sesuatu seperti ini di masa lalu. Kebanyakan wanita akhirnya akan mematuhi perintah mereka setelah mereka berpikir tentang manfaat mereka. Bawahan yakin bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan yang mereka berikan. Mer Lewis benar-benar adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada suami Anda di sini. Lihat saja suamimu. Pakaian yang dia kenakan bahkan tidak bernilai $10. Dia telah duduk diam di samping sementara tidak melakukan apa-apa. Jika saya seorang wanita, saya pasti akan menghargai pria seperti Tuan Lewis karena saya akan menyesali seluruh hidup saya jika saya melewatkan kesempatan yang mengubah hidup. Kata bawahan dengan maksud mempermalukan Harvey. Pergilah, kata Mandi dengan suara dingin. Nona, sudah cukup. Akting lebih lanjut tidak akan ada gunanya bagimu.
kata bawahannya. Aku bilang tersesat. Atau aku akan menelepon polisi, jawab Mandi sambil memanggil nomor di teleponnya. Menarik, Merlewis berseru dengan sedikit kegembiraan saat ia berjalan menuju Mandi sambil mengayunkan kunci mobilnya dengan tangannya. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 77. Meskipun aura seperti preman tidak cocok dengan pakaiannya, semua orang bisa merasakan kepercayaan dirinya dari ekspresinya. Pada saat itu, sudah cukup ada sejumlah orang yang menonton. Beberapa dari mereka mendekat dan mengenali Tuan Lewis. Oh lihat, ini Zain Lewis. Mendekati wanita seperti biasa. Seperti pawang. Kalian mungkin tidak sadar. Tetapi mal ini pada dasarnya adalah tempat Tuan Lewis untuk berburu gadis-gadis cantik. Karena dia percaya bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan uang. Influencer sebelumnya juga tampaknya sulit untuk mengesankan. Tetapi pada akhirnya dia masih dikuasai oleh Tuan Lewis bahkan sebelum dia menghabiskan jutaan dolar untuknya. Saya mendengar dia bahkan memanggil Lewis sebagai ayah, dan akhirnya mengikutinya kembali ke rumah untuk les. Akan sangat beruntung menjadi bawahannya karena Tuan Lewis akan meninggalkan bisnis yang telah selesai untuknya. Nvidia begitu banyak. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang hebat hari ini. Wanita itu sangat cantik. Itu membuatku ingin menyelamatkannya di beberapa titik. Owit memikirkannya. Tuan Lewis akan menamparmu. Tidak sulit untuk melihat bahwa tampaknya banyak orang dari restoran ini telah mendengar tentang Lewis karena mereka bergosip seolah-olah itu bukan urusan mereka. Ekspresi bawahan berubah semakin bengkok saat dia melihat bosnya mendekati Mandi. Dia yakin pada saat ini Lewis bisa mengambil Mandi bawah. Wyatt di sisi lain telah asli melihat wajahnya karena ia berharap bahwa Harvey akan malu oleh Lewis dan akhirnya ia bisa melangkah keluar dan menyelamatkan Mandi. Mandi mulai mengerutkan kening. Bukan karena Tuan Lewis, tetapi karena dia sedikit kecewa pada Harvey. Harus berpikir bahwa dia baru saja memperbaiki perspektifnya terhadap menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Mandi kecewa dengan Harvey karena dia menahan diet dan terus makan sementara dia dilecehkan oleh pria lain. Pikiran tentang perceraian segera muncul di benak Mandi lagi. Hai cantik. Nama saya Zain. Zain Lewis, Pak Lewis menyapa saat dia berjalan menuju Mandi. Mau minum dan mungkin saling mengenal? Tanya Pak Lewis sambil tersenyum. Meskipun ia jelas tidak memiliki sopan santun yang tepat. Ia harus benar-benar percaya diri saat ia mencoba untuk meraih tangan Mandi sebagai lancar seolah-olah itu dipentaskan.